Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Senin 13 Februari 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi hari ini pemirsa dari informasi terkait hujan disertai angin yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mengakibatkan sebuah rumah ambruk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah bangunan rumah 2 lantai juga ambruk setelah fondasinya tergerus arus banjir. Turun di kawasan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, membuat air menggenangi permukiman dan rumah sakit. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang wanita yang sakit terpaksa dievakuasi dari rumahnya yang dikepung banjir. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti di 3 kecamatan di Banyuwangi. Banjir bandang juga menerjang permukiman penduduk di lereng Pegunungan Ijen, Bondowoso hingga membuat panik warga. Dalam perkembangan yang sama, masyarakat di Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di dalam rumahnya pada Minggu malam. Diduga korban tewas karena jatuh terpeleset setelah banjir merendam rumahnya. 2 warga yang tewas terseret banjir di Mimika, Papua Tengah ditemukan setelah dilaporkan hilang 1 hari sebelumnya. Hujan deras yang mengguyur tambang Tembagapura mengakibatkan longsor dan banjir di kawasan tersebut. Kementerian Sosial menambah 4 tenda darurat di titik pengungsian korban gempa Papua. Sementara untuk memulihkan trauma pada warga yang terdampak gempa di Kota Jayapura, Polda Papua terjunkan belasan personel di tenda darurat pengungsian. Seorang kepala desa di Nagan Raya, Aceh tertimbun longsoran tebing sebuah bukit. Hampir sepekan petugas gabungan dan relawan masih mencari keberadaan. Menunaikan ibadah salat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Belasan rumah, 3 di antaranya rumah gadang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ludes di Amuk Si Jago Merah. Kobaran api yang besar membuat 1 orang mengalami luka-luka menyusul 2 kelompok pemuda terlibat perkelahian di kawasan wisata pantai di Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka saling kejar-kejaran dan adu jotos di tepi pantai hingga pengunjung wisata ketakutan. Kapal yang mengangkut 234 penumpang dari Batam tujuan ke Dumai, Riau kandas. Beruntung seluruh penumpang selamat dan bisa dievakuasi. Sebuah bus yang membawa rombongan siswa study tour dari Yogyakarta menuju Garut terguling setelah gagal mendahului kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang meninggal di lokasi kejadian sementara puluhan siswa mengalami luka ringan. Puluhan warga diduga mengalami keracunan massal di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu malam. Korban yang rata-rata lansia menderita gejala mual hingga muntah usai menyantap hidangan pengajian yang... Informasi lain, perjalanan panjang sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah memasuki agenda vonis. Rencananya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan membacakan putusan untuk almarhum Brigadir Yosua datang ke Jakarta untuk menyaksikan secara langsung sidang vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua orang tua Yosua meminta Ferdi Sambo, seorang anggota kepolisian mengalami luka tusuk saat menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban harus menjalani operasi dan perawatan akibat luka di bagian punggung. Diduga tidak terima ditegur seorang pengemudi mobil SUV. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, lagi-lagi aksi arogan pengemudi mobil terjadi di jalanan ibu kota. Diduga tidak terima ditegur karena berkendara ugal-ugalan, seorang pengemudi mobil SUV merusak mobil taksi daring sambil mengancam dengan senjata tajam dan airsoft gun. Kecelakaan beruntun terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan melibatkan 1 minibus dan 2 sepeda motor. Dalam peristiwa itu 6 orang terluka dan 1 anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Operasi penyergapan aparat kepolisian terhadap bandar narkoba di Lampung Tengah berbuntut kericuhan. Puluhan orang menyerang petugas dan merusak mobil polisi dengan kayu dan sementara itu 2 pria diamankan saat tengah pesta narkoba dari sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Tanggamus, Lampung, seorang pria pengedar narkoba sempat melawan petugas dengan pisau saat akan ditangkap.
Saat memarkirkan kendaraan Anda di Balaraja Kabupaten Tangerang, pelaku pencurian nekat menggondol sepeda motor dengan menggotongnya sejauh 200 meter. Sementara itu di Tambora, Jakarta Barat, dua kawanan pria menggasak motor yang terparkir di gang sempit. Amankan petugas Satlantas Polres Mojokerto Kota Jawa Timur. Saat digelar, sejumlah pengendara sepeda motor nekat kabur dan menerobos razia hingga nyaris menabrak petugas. Juga menggelar ajang balap liar, puluhan pemuda di Jember, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi. Selain kian meresahkan, balap liar juga menggunakan area lampu lalu lintas di jalur utama pusat kota sebagai arenanya. BBM tersulut puntung rokok, 5 kios berikut puluhan unit mobil hangus terbakar. Ini kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Puluhan kios di Pasar Loak di Kota Pasuruan, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Api cepat merambat dan membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Akibat tersulut putung rokok, 5 unit toko di daerah Kapeh Panji Agam, Sumatera Barat hangus terbakar. Selain deretan toko, kebakaran juga menghanguskan 10 unit mobil. Jawa Barat menyerbu pembagian minyak goreng gratis. Bantuan minyak goreng kemasan tersebut disambut sukacita di tengah naiknya harga minyak goreng bersubsidi. Para petani di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar Festival Durian sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang berlimpah. Puncak acara berupa mengarak gunungan durian dan diperebutkan secara gratis. Dua Prigen Pasuruan, Jawa Timur menabrak mobil pengunjung hingga rusak. Kejadian yang terekam video amatir warga itu menjadot perhatian hingga menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Warga seekor buaya sepanjang 3 meter berhasil diamankan di persawahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas juga menemukan puluhan butir telur buaya siap. Ke informasi lain pemirsa dari kisah inspiratif ini di mana seorang security bernama Iswanto ini dari pekerjaan sebelumnya. Ia merupakan warga kota Semarang memberanikan diri membudidayakan mame sapote atau sawo raksasa. Selain dilandasi oleh hobinya di bidang pertanian, kegigihannya kini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah dari budidaya sawo raksasa. Inilah berani berubah 20 juta dari sawo raksasa. Dari pekan ke-24 BRI Liga 1, Persija Jakarta berhasil naik ke puncak klasemen sementara usai menundukkan Arema FC 2 gol tanpa balas. DPP SCTV Indosiar menggelar bakti sosial kesehatan operasi katarak gratis. Ini bagi warga yang kurang mampu di Rumah Sakit Santa Maria, Kabupaten Cilacap. Bakti sosial operasi katarak sekaligus sebagai perayaan hari ulang tahun ke-28 Indosiar menyasar kepada 51 orang warga yang kurang mampu. Informasi selanjutnya pemirsa, bagi Anda pecinta otomotif belum lengkap nih rasanya bila belum mencoba hobi balapan mobil RC. Bukan mobil RC biasa, mobil ini dirancang khusus untuk bisa menjajal teknik drift di sirkuit. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.